Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam rukun. Halo Sobat Rukun semuanya, selamat datang di podcast Ruang Rukun episode 2, sebuah ruang dialog yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi sebagai wadah untuk belajar, berbagi perspektif, dan memperkuat semangat toleransi serta keberagaman di lingkungan kampus. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema memahami cerita tradisi dan hari besar sejarahnya. Melalui tema ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana tradisi hari besar memiliki sejarah, makna, serta nilai-nilai yang dapat menjadi jembatan dalam membangun kehidupan kampus yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Maulana sebagai host pada acara podcast hari ini. Mungkin selamat datang kepada Bapak Trisna dan Bapak Samuel telah meluangkan waktu untuk hadir serta mau berbagi ilmu bersama kami pada podcast Ruang Rukun episode kedua kali ini. Mungkin saya di sini akan membacakan CV kedua pemateri kali ini. Yang pertama yaitu Bapak Trisna Wijaya, Sarjana Ekonomi Islam MSy, yaitu lahir di Tasikmalaya 11 September 1985. Juga beliau adalah seorang dosen ekonomi syariah EPAI Unsil dari 2009 sampai sekarang. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Bapak Samuel Agus Trianto, Magister Pendidikan. Beliau dosen pendidikan biologi Universitas Siliwangi dari 2009 sampai sekarang. Mungkin selanjutnya sebelum kita masuk ke segmen yang pertama, mungkin kita akan bedah terlebih dahulu apa itu ruang rukun dari menurut Bapak Trisna dan juga Bapak Samuel. Mungkin dari Bapak Trisna terlebih dahulu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ruang rukun menurut Bapak ini sebuah program yang sangat positif dan semoga ini bisa menambah kerukunan antar umat beragama dan semoga berlanjut terus dan tidak berhenti sehingga Uncil bisa menjadi percontohan bagi kampus yang rukun yang bisa memelihara kerukunan antar umat beragama. Dari Pak Samuel. Oke, baik. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya. Ruang rukun dari program HIMAP ini ya, HIMAP Pemas Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, menurut saya merupakan satu program yang sangat baik dalam artian ketika kita berbicara keberagaman, khususnya terkait dengan yang ada sangkut pautnya dengan agama, itu ada istilah yang namanya toleransi begitu. Tapi toleransi itu kan lebih kepada menolerir ya. Tapi dengan adanya ruang rukun ini merupakan wujud nyata dari toleransi itu untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, saling mau menerima dalam sebuah wadah yang dinamakan ruang rukun. Jadi berharap ruang-ruang seperti ini yang dibangun oleh HIMAP Pemas ini bisa menjadi contoh ya, dan juga praktik baik bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Siliwangi maupun di luar. Mungkin bentuk saling menghargai mungkin ya Pak. Terima kasih Pak atas pandangannya. Dari pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa ruang rukun tidak hanya dimaknai sebagai hidup berdampingan, tetapi juga diwujudkan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan. Mungkin kita lanjut ke segmen yang pertama, yaitu mengenai sejarah tradisi hari besar. Mungkin pembahasannya itu menurut Pak Trisna dan juga Pak Samuel sendiri, setiap masyarakat atau kelompok itu memiliki tradisi yang diwariskan dari generasi yang berbeda. Nah, berdasarkan pengalaman dari Pak Trisna dan juga Pak Samuel sendiri, bagaimana sih asal-usul sejarah dari setiap tradisi tersebut yang dilakukan pada hari besar mungkin atau momen penting dari kedua
agama yang berbeda atau keyakinan yang berbeda. Mungkin dari Pak Samuel mungkin terlebih dahulu. Saya terkait dengan sejarah ya, mungkin yang sejarah yang mengikuti perayaan hari besar keagamaan, khususnya sesuai dengan kepercayaan saya Kristen begitu. Tapi saya bukan ahli teologi ya, jadi saya hanya menyampaikan dari pengalaman saya ketika merayakan hari besar ya. Sebagai salah satu contoh itu Natal ya, Natal. Nah, namun sebelum saya coba bahas terkait dengan sejarahnya, kita harus bisa pisahkan ya antara budaya, tradisi, dan ajaran. Ya, kalau Kristen itu adalah ajaran, gitu ya. Kemudian di dalam ajaran itu apa ada unsur lain, ya. Perayaan hari besar, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dirayakan lewat Natal. Ya, Natal. Nah, Natal itu adalah budaya. Gitu ya. Natal itu adalah budaya. Kemudian di dalam budaya itu, kalau budaya itu kan satu pola, satu sistem ya yang menata kehidupan masyarakat. Nah, di dalam budaya itu pasti ada unsur tradisinya dan itu bisa berbeda-beda di setiap lapisan masyarakat ya. Nah, misalkan Natal. Natal itu kalau kita kan Natal identik dengan warna merah ya. Identik dengan apa? Identik dengan pohon Natal. Identik mungkin kalau anak-anak itu kado gitu ya Pak ya, kado, Santa Claus dan beberapa macam lainnya. Nah, jadi itu lebih kepada budaya ya. Jadi kayak pohon Natal, terus Santa Claus, kado itu nggak ada di dalam ajaran kekristenannya, tidak ada. Gitu. Hanya budaya Eropa itu dalam perayaan Natal itu ya ada unsur pohon Natalnya, ada unsur kadonya, kemudian seiring dengan perkembangan ada mungkin sering ya ada Santa Claus-nya gitu. Itu hanya budaya dan tradisi yang menghiasi perayaan hari besar Natal. Itu mungkin ya contohnya. Gitu. Ini selanjutnya dari Pak Trisno. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang hari besar ya, dan sudah kita ketahui bersama bahwa dalam Islam hanya ada dua hari besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sem, itu tidak lepas dari ajaran. Kalau istilah kami mungkin syariat ya, ada unsur syariatnya, ada unsur budayanya. Nah, seperti sholat Id, takbiran. Kemudian kalau di Idul Adha itu menyembelih hewan kurban, sholat Id, takbiran juga sama. Nah, itu adalah unsur syariat. Adapun seperti budaya-budayanya yang menghiasi dua Idul Fitri atau hari besar tersebut seperti ketupat. Nah, ketupat itu budaya di Indonesia. Nah, sedangkan kalau di luar Indonesia itu beda lagi budayanya. Jadi kita ada opor ayam atau kuliner-kuliner yang memang ya sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Nah, itu tidak menjadi masalah karena dalam Islam pun mengakui budaya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Kan ada dalam kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Jadi adat, budaya atau urf itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, kemudian seperti hanya pakaian kan, pakaian kita pecinya, peci hitam gitu kan, peci Nusantara, memakai sarung. Nah, itu budaya. Dan budaya. Dan sama kalau seperti di Arab juga memakai gamis atau jubah yang panjang, itu unsur budaya. Nah, pada intinya syariatnya itu adalah harus menutup aurat ketika melaksanakan beribadatan. Nah, itu jadi memang sama juga kan ada unsur ajarannya atau syariatnya, ada unsur budayanya, dan kita harus memilah itu. Dan dalam Islam diperbolehkan kita memelihara nilai-nilai budaya ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya, mengapa sih Pak menurut Bapak Trisno dan Bapak Samuel, khususnya kita gitu selaku mahasiswa Universitas Siliwangi, untuk memahami sejarah
dan makna tradisi dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan juga bagaimana sih mahasiswa itu dapat membantu memahami atau menciptakan kehidupan yang saling menghargai rukun di lingkungan kampus. Ini dari Bapak terlebih dahulu. Baik, sekarang berarti kita ke sejarah nih ya. Dan penting kita memahami sejarah gitu kan. Karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, Idul Fitri dan Idul Adha juga itu tidak terlepas dari sejarah juga. Nah, kalau kita berdasarkan referensi yang saya baca, Idul Fitri dan Idul Adha itu dimulai pada tahun kedua Hijriah perayaannya. Nah, jadi untuk Idul Fitri tersebut itu di bulan Syawal, dan sebelumnya itu kan ada perang Badar yang dilaksanakan di bulan Ramadan, perang Badar tersebut. Nah, kita tradisi mungkin di Indonesia ketika Idul Fitri kan menyebut minal aidin wal faizin. Sebetulnya bukan itu untuk ucapan untuk Idul Fitri, tapi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Itu ucapan yang tepat untuk Islam mengucapkan selamat pada hari Idul Fitri. Nah, dari mana minal aidin wal faizin? Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika perang Badar. Nah, jadi doanya Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Nah, ya Allah, jadikanlah kami minal aidin, sebagian dari orang-orang yang kembali, wal faizin, dan yang mendapatkan kemenangan. Tapi apakah boleh dipakai? Boleh, nggak jadi masalah. Nah, karena apa? Karena ada dua kemenangan pada saat itu. Kemenangan menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan kemenangan pada perang Badar. Nah, itu. Jadi kita ketika kita memahami sejarah, nah kemudian ada yang menyalahkan, kita mengatakan minal aidin wal faizin, ya mungkin menurut saya mereka tidak memahami sejarah dan maknanya, ya gitu. Karena makna wal faizin, kemenangan itu kemenangan melalui bulan puasa, bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan kemenangan dalam melawan musuh di perang Badar. Apakah boleh jadikan ucapan? Boleh. Tapi kalau yang lebih tepat lagi yang tadi, taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum. Nah, jadi itu sangat penting kita memahami sejarah. Nah, sehingga dengan memahami latar belakang sejarah, justru kita lebih bisa untuk mentolerir perbedaan. Bukan hanya dalam satu agama saja, itu kan aktivitas dengan agama yang lain. Mungkin itu. Mungkin kalau kita pahami dari segi sejarahnya. Mungkin dari urusannya. Kalau dari sudut pandang kekristenan terkait dengan sejarah, makna, dan apa manfaatnya itu untuk generasi muda sekarang, itu di awal mungkin kita bisa sama-sama memberikan penekanan bahwa setiap perayaan hari besar keagamaan itu masing-masing punya makna, dan kita sebagai generasi muda itu harus tahu makna yang tersirat atau makna yang sebenarnya dari perayaan hari besar itu apa, ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan euforianya, ya, itu. Nah, mungkin sebagai contoh, misalkan di Kristen Katolik itu kan ada perayaan hari besar, itu ada Natal, ya, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan, ada Pentakosta, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih, ya, ada 5 gitu. Kita ambil sampel contoh misalkan Natal, ya. Natal itu untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, ya, gitu. Nah, jadi dari makna kelahiran itu adalah lahirnya Sang Penyelamat, ya. Lahirnya Juru Selamat yang memberikan anugerah keselamatan bagi umat Kristiani. Begitu. Nah, jadi penting bagi penganut agama Kristen dan juga Katolik itu untuk mengenal makna dari perayaan hari besar itu. Jangan sampai terkecoh dengan euforia. Sebagai contoh, misalkan ketika Natal itu identik dengan tukar kado, identik dengan Santa Claus, identik dengan baju baru, pakaian
kemudian harus warna merah dan lain sebagainya. Padahal itu adalah unsur dari budaya. Ya. Memang tidak bisa dipisahkan perkembangan ajaran dari suatu agama itu pasti ada budaya yang mengiringi. Begitu, ya. Selagi itu tidak mengganggu inti dari pengajarannya, ya tidak masalah. Mungkin seperti itu juga ya Pak ya. Ya. Nah, jadi supaya kaum muda ya, mahasiswa itu bisa menghargai sejarah dan juga makna dari perayaan hari besar itu. Jadi tidak hanya Kristen, saya rasa Kristen, Katolik, Islam, semua agama itu pasti punya perayaan hari besarnya dan penting untuk memaknai apa sih intisari dari perayaan hari besar itu. Jangan justru malah hanyut dengan perayaan budayanya. Mungkin begitu ya Pak Krisna. Mungkin menarik sekali ya pembahasannya. Jadi kita yang tadinya tahu menjadi tahu dari hari besar yang ada dari agama Islam dan juga dari agama Kristen. Mungkin memahami sejarah tradisi bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Trisna dan Bapak Samuel, barusan kita membedah terkait hari besar. Mungkin sekarang membedah makna dan nilai baiknya mungkin, karena tradisi tertentu itu tidak hanya diwariskan sebuah kebiasaan, tetapi juga pasti mengandung nilai-nilai yang bermakna. Menurut Bapak Trisna dan Bapak Samuel, nilai apa saja sih yang sebenarnya terkandung di balik tradisi dan perayaan latar belakang yang berbeda, dan juga mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai tersebut? Mungkin dari Bapak Samuel terlebih dahulu. Ya, baik ya. Makna yang terkandung ya dari setiap perayaan hari besar keagamaan Kristen tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu Natal, identik dengan tukar kado, identik dengan warna merah, terus ada Santa Claus juga, ada pohon Natal ya. Itu sebenarnya menggambarkan makna seperti tukar kado ya, tukar kado. Hari Natal itu identik dengan adanya kelahiran baru, adanya pengharapan baru. Ya, jadi dengan memaknai Natal itu dengan tukar kado, harapannya adalah kita bisa berbagi kasih kepada sesama. Gitu. Itu untuk yang Natal. Kemudian untuk contoh misalkan di Jumat Agung ya, Jumat Agung atau ada juga mungkin yang dari Katolik itu ada Kamis Putih sebelum Jumat Agung gitu ya. Dan itu kalau Kamis Putih identik dengan palma begitu ya, tapi kalau pas Jumat Agung itu lebih kepada memperingati ya, kematian dari Yesus Kristus begitu. Nah, begitu Paskah itu maknanya adalah adanya kemenangan ya atas setiap mungkin masalah yang dihadapi oleh umat manusia begitu. Kemudian ada hari Pentakosta ya, hari Pentakosta itu mengandung makna bahwa ada penyertaan, ada anugerah gitu, yang diberikan gitu. Dan ada kenaikan Isa Al-Masih, itu lebih kepada menggambarkan makna bahwa dari setiap apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawaban yang harus kita kembalikan kepada Tuhan Allah pencipta kita. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Pak Trisna. Idul Fitri dan Idul Adha itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, di Idul Fitri tersebut ada makna rasa syukur. Nah, jadi kita bersyukur atas apa? Atas ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Bukan bersyukur Ramadan telah lewat, ya. Jangan sampai kita bersyukur karena Ramadan telah lewat, ya. Tapi kita bersyukur Allah telah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lain-lainnya seperti tarawih di bulan Ramadan. Itu ada makna rasa syukur dan makna kemenangan. Kemenangan apa? Kalau dulu sejarahnya tadi kemenangan melawan
musuh di perang Badar. Nah, ini kemenangan melawan hawa nafsu. Ya, karena dalam puasa itu bukan hanya nafsu makan saja yang ditahan. Ya kalau nafsu makan ditahannya cuma sampai dari subuh dengan sampai maghrib ya. Akan tetapi nafsu-nafsu yang lain itu harus ditahan 24 jam. Nafsu amarah, meskipun kadang-kadang kita terpeleset gitu kan, tapi kita harus kembali lagi ya, karena dalam bulan Ramadan juga ada maghfirah. Nah, itu jadi makna rasa syukur di di perayaan hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita lihat budaya di Idul Fitri beda kan. Kalau di Idul Fitri ada silaturahmi ke keluarga, ke kerabat, itu kan mengunjungi, itu beda dengan Idul Adha. Nah, jadi dengan budaya silaturahmi dengan mengunjungi keluarga itu maknanya untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, itu jadi rasa syukur, kemudian mempererat tali silaturahmi. Jadi saling maafkan. Bukan berarti maaf-maafannya itu hanya pada saat Idul Fitri saja. Dalam Islam kita dianjurkan ketika melakukan kesalahan kepada orang lain harus segera meminta maaf. Jangan dulu menunggu Idul Fitri atau Idul Adha, gitu kan. Nah, kemudian di Idul Adha ya kita melihat sejarah dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu Allah perintahkan kan untuk menyembelih Ismail. Ya, mungkin kalau dalam ajaran Kristen bukan Ismail tapi Ishak ya. Nah, ada perbedaan. Ya, kalau ajaran kami itu Nabi Ismail. Akan tetapi ternyata ketika mau menyembelih ya, dan Ismail juga rela itu kan disembelih oleh ayahnya. Nah, tapi Allah kemudian menggantinya dengan apa? Dengan kibas, semacam kambing ya, dengan kambing. Nah, maka ada nilai yang sangat agung gitu kan, ada makna yang sangat agung dalam Idul Fitri sehingga disebut dengan Rayagung, ya, yaitu makna pengorbanan. Nah, dulu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Masa kita tidak mau mengeluarkan kambing 3 juta gitu kan. Tapi ini wajib bagi yang mampu ya. Ya, bagi yang mampu. Yang mampu masa nggak bisa mengeluarkan kambing 3 juta untuk apa? Untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ada makna berbagi di sana. Jadi pengorbanan, berbagi, dan kebersamaan. Nah, kebersamaannya di mana? Ya, ketika kita menyembelih kita nggak sendiri. Ya, ada membantunya, ada panitianya. Jadi sangat maknanya sangat agung sekali gitu kan dalam perayaan hari raya Idul Adha. Jadi intinya Idul Fitri dan Idul Adha itu memiliki makna yang luar biasa yang harus kita pahami ya, khususnya wajib ya untuk bagi umat muslim gitu. Luar biasa sekali ya, mungkin sahabat rukun semuanya, dari pembahasan yang diingatkan bahwa di balik setiap tradisi selalu ada makna dan nilai yang layak dihargai ketika kita mau memahami nilai tersebut. Kita tidak hanya mengenal keberagaman, tetapi juga belajar membangun rasa hormat dan saling menghargai terhadap sesama. Mungkin kita sudah membahas sejarah, tradisi, dan juga membedah makna mungkin Pak, bersama nilainya. Dan sekarang mungkin membedah terkait implementasinya mungkin Pak, karena kita sudah membahas berbagai nilai, tradisi dari latar belakang yang berbeda. Menurut Bapak Samuel dan Bapak Trisna, apa saja sih langkah atau contoh nyata yang dapat dilakukan oleh kita seorang mahasiswa untuk menjaga kerukunan di lingkungan kampus, termasuk ketika kita menghadapi perbedaan pandangan mengenai tradisi maupun keyakinan tanpa menghilangkan rasa saling menghargai? Mungkin dari Bapak Trisna terlebih dahulu. Ya, intinya kita harus saling memberikan toleransi. Ya, jadi saya dan Pak Samuel, saya suka kopi, Pak Samuel suka teh. Nah, jadi saya saya jangan memaksakan Pak Samuel makan kopi, dan sebaliknya Pak Samuel juga tidak memaksakan saya minum teh karena saya nggak suka. Akan tetapi ya kita bisa minum sama-sama dalam satu meja. Begitu. Jadi intinya saling toleransi adalah kunci dari kerukunan dari umat beragama. Mungkin dari Bapak Samuel. Ini lebih ke
ke ini ya, implementasinya ya, implementasinya. Jadi implementasi dari itu semua, dari sejarah, dari nilai yang terkandung ya, itu implementasi yang bagaimana. Kalau dari sudut pandang saya itu lebih kepada mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan. Jadi kita itu cenderung untuk sekedar tahu ya bahwa oh itu Natal, oh itu Idul Fitri, oh itu Idul Adha, oh itu Paskah gitu. Nah, barangkali kita bisa membuat aksi nyata dalam artian itu minimal ya kita tahu oh itu Natal, apa sih itu Natal begitu ya. Jadi dalam artian begini ya, setiap setiap agama itu punya perayaan hari besarnya masing-masing. Di setiap perayaan hari besar itu punya maknanya masing-masing, dan kita sebagai kaum muda itu ya, mahasiswa itu harus melakukan aksi dalam artian ya, menolerir ya. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Trisna adalah menolerir dan lebih mengambil ini ya. Jadi mungkin bahasanya begini. Sebagai mahasiswa itu kita bisa pilih main lebih jauh. Ya, main lebih jauh supaya kita kaya akan pengalaman. Gitu. Sebagai contoh, misalkan kalau di mahasiswa atau mungkin di lingkungan pegawai, saya hadir di Unsil itu mungkin bagi Pak Trisna dan juga kawan-kawan itu relatif biasa, dalam artian mungkin potensi untuk belajarnya minim begitu ya Pak ya, untuk oh Pak Samuel itu Nasrani dan lain sebagainya begitu. Karena mungkin di sini minoritas begitu ya. Nah, tapi kalau bagi saya hadir di Unsil, kemudian atau mungkin saya yang paling sederhana bisa saya contohkan, saya hadir di lingkungan Perum saya yang notabene satu kelurahan itu hanya satu keluarga, yaitu keluarga kami gitu. Nah, itu kami banyak belajar gitu. Kami banyak belajar dari situ, banyak belajar dalam artian oh ini di sini perayaan hari besarnya cukup berbeda misalkan. Oh di sini misalkan pukul sebelum sebelum subuh itu ada azan lagi, kalau misalnya di daerah azan Perum awal. Saya, ada azan awal. Itu saya tidak menemukan itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak ada. Tapi begitu di sini saya jadi tahu. Gitu ya. Nah di sini saya pun juga tahu kalau pas Ramadan, pas puasa, war takjil itu, ya war takjil itu. Ya, tapi apa yang saya coba lakukan ya, nah saya nggak cukup apa sih itu war takjil begitu, tapi saya coba ikut ngalamin gitu. Ini kenapa ya kok pas puasa sore-sore itu malah pada keluar semuanya dari rumah begitu. Kemudian kenapa ya kok pilih berdesak-desaan beli makanan begitu. Ternyata sensasinya itu ya, kebersamaannya itu, maknanya itu yang berbeda itu. Kalau hanya menunggu jam buka di rumah kok lama begitu, tapi kalau ikut war takjil begitu asa banyak temennya dan waktu juga berlalu begitu cepat gitu. Jadi maksudnya adalah bagi mahasiswa ya, kalau ada maksudnya melihat ya atau mungkin mengalami perayaan hari besar yang lainnya itu ya, kita coba ambil sikap positif begitu ya, tidak perlu skeptis tapi kita mencoba untuk ambil langkah menghargai begitu. Supaya kerukunan itu terbangun gitu. Tanpa aksi nyata yang namanya kerukunan itu hanya teori, tapi lewat sebuah tindakan yaitu pasti
kerukunan itu akan muncul. Jadi mahasiswa lah hanya tahu, wah, oh itu hari besar, tapi tidak coba melakukan aksi nyata, ya mungkin tidak tahu. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin menarik ya Pak pembahasannya, kita juga bisa saling belajar ya dari agama Islam maupun ke agama lain. Mungkin sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin dari Bapak semuanya dan Bapak Trisna, apabila ada memiliki coaching statement mungkin Pak, atau pesan singkat lah buat acara hari ini. Mungkin dari Bapak Samuel terlebih dahulu. Untuk pesan singkat saya, untuk ruang rukun ya, untuk ruang rukun ini jangan hanya berhenti di podcast ya, tapi coba lakukan aksi nyata di lingkungan mahasiswa, lingkungan masyarakat, sehingga apa yang disajikan di ruang rukun ini bisa berdampak bagi masyarakat. Mungkin dari Pak Trisna. Ya, kerukunan itu memang sangat penting. Jadi memang harus kita jaga bersama, dan kita juga harus bisa meluruskan setiap tindakan-tindakan yang intolerir gitu. Jadi ingatkan mereka, karena masih ada ya dari saudara-saudara kita juga yang belum bisa mentoleransi nilai-nilai ajaran agama lain, dan itu kita ingatkan, dan mudah-mudahan melalui ruang rukun itu saudara-saudara kita yang belum bisa untuk memberikan toleransi kepada umat yang lain itu menjadi tersadar, dan sehingga kita bisa hidup rukun bersama dan harmonis. Mungkin terima kasih atas closing statement mungkin dari Bapak Samuel dan juga Bapak Trisna. Mungkin saya juga sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Samuel dan Bapak Trisna yang telah membagi ilmu mungkin, atau pengalaman, inspirasi, dan juga waktunya mungkin untuk bisa menghadiri podcast Ruang Rukun pada hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Rukun yang ada di rumah ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru bagi kita bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk kita saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, memahami, dan saling menghargai satu sama lain. Untuk Sobat Rukun semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast Ruang Rukun episode 2 pada kali ini. Saya selaku host memohon maaf apabila terdapat kekurangan selaku memandu acara pada podcast Ruang Rukun hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rukun.